بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya di antara bentuk kekufuran yang paling besar, yang paling dahsyat adalah praktek sihir dan perdukunan. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang sudah tidak tahu malu dengan terang-terangan mengaku sebagai dukun. Bahkan bikin iklan di medsos, di media-media, membuka jasa perdukunan. Dan lebih parah lagi, mereka sudah buat persatuan dukun nasional. Juga tidak malu mau mengadakan wisata budaya perdukunan. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian, perdukunan itu merusak satu negeri dan menghancurkan agama seseorang. Karena dalam praktek sihir dan perdukunan itu terkandung banyak sekali bentuk kekufuran. Dan pokok utama kekufurannya adalah menjadi hamba setan. Inilah pokok utama yang menjadikan para dukun itu adalah orang-orang yang paling kafir kepada Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba setan. Budak-budak setan. Sebab mereka tidak mungkin bisa melakukan praktek sihir tanpa dibantu oleh setan-setan. Bagaimana caranya bisa menyakiti orang dari jarak jauh? Mengirimkan santet. Bagaimana caranya bisa kebal senjata tajam? Punya tenaga dalam. Bahkan bisa menghilang. Bisa menipu mata orang. Bisa terbang. Tidak lain semua itu adalah permainan setan. Setan-setan membantu mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, para dukun ini harus melakukan apapun yang diinginkan oleh setan-setannya. Maka semakin kafir dia, semakin suka berbuat dosa, setan pun akan semakin senang untuk membantunya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221, 222, 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin?" Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim.
setan-setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan-setan itu membisikkan kepada mereka berita-berita yang mereka curi dari langit. Dan kebanyakan mereka itu adalah para pendusta. Perhatikan jemaah sekalian. Ayat-ayat yang mulia ini berbicara tentang para dukun dan tukang sihir yang didatangi oleh setan-setan untuk membisikkan hal-hal yang gaib. Walaupun itu bukan gaib mutlak, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kalau itu gaib mutlak, yang hanya Allah saja mengetahuinya, belum Allah sampaikan kepada makhluk, tentu tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahuinya. Tapi ini gaib nisbi, yaitu yang sudah Allah sampaikan kepada para malaikat, lalu setan-setan mencuri dengar dan menyampaikan kepada para dukun tentang apa yang akan terjadi besok hari atau di masa depan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, kepada siapa setan-setan itu datang untuk menyampaikan berita-berita ini. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang suka berdusta, sering berbohong, serta banyak dosa. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat para dukun. Orang yang paling banyak dosa. Orang yang paling suka berdusta. Makanya banyak orang tertipu. Mereka lalu dikenal sebagai paranormal, orang pintar. Bahkan tidak sedikit dipanggil kiai, ustadz. Dianggap wali. Karena saking pintarnya mereka menipu manusia. Mereka tidak disebut dukun. Kalaupun disebut dukun, katanya dukun putih. Ini penipuan, kedustaan yang mereka lakukan. Maka Allah kabarkan kepada kita dalam surat Asy-Syu'ara tadi, sifat para dukun. Affak athim, sering berbohong, serta banyak melakukan dosa-dosa. Jadi jemaah sekalian, para dukun itu adalah penghubung antara setan-setan dengan manusia. Sebaliknya, para nabi dan rasul itu penghubung untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Allah menyampaikan ajarannya kepada manusia melalui para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan para dukun adalah penghubung bagi setan-setan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia, untuk menyesatkan manusia. Maka jemaah sekalian, para dukun itu dapat menjadi makhluk yang paling kafir kepada Allah. Karena semakin kafir, setan semakin senang membantunya. Sehingga dia pun semakin sakti. Dan ketahuilah jemaah sekalian, perdukunan ini telah merusak ahlul kitab. Kemudian merusak bangsa Arab. Perdukunan dahulu telah merusak bangsa-bangsa di dunia. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani menjadi rusak karena perdukunan. Begitu pula bangsa Arab. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka benar-benar dirusak oleh para dukun. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 102 tentang kerusakan orang-orang Yahudi setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ.
dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan terhadap kerajaan Sulaiman. Maksud ayat ini, setan-setan menipu mereka, mengatakan kepada mereka, Sulaiman mengajarkan sihir. Ini awal kehancuran orang-orang Yahudi. Setan berhasil menipu mereka dan mengatakan bahwa ini ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Allah menegaskan, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Dan Sulaiman tidaklah kafir. Yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi jamaah sekalian, sihir dan perdukunan itu ajaran setan. Dengannya, setan-setan itu menipu orang-orang Yahudi. Walaupun jamaah sekalian sebenarnya, orang-orang Yahudi ini banyak yang tahu. Itu bukan ajaran para nabi dan rasul. Tapi mereka menikmatinya. Subhanallah. Kata Allah, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Masih di ayat yang sama, kata Allah, dan sungguh mereka mengetahui bahwa orang yang menukar kitab Allah dengan sihir menyebabkan dia tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat kelak. Artinya, karena dia sudah kafir, dia tidak mungkin mendapatkan bagian kenikmatan sedikit pun di akhirat. Karena dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kata Allah, mereka tahu itu. Mereka mengetahui hal tersebut. Kemudian di surat An-Nisa ayat ke-51, Allah juga berbicara tentang sebab kehancuran ahlul kitab. Yang tadinya beriman kepada Allah, kemudian kafir. Lalu dengan sebab itu Allah menghancurkan mereka. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab? Perhatikan jemaah sekalian, mereka dulunya beriman. Bahkan diturunkan kitab kepada mereka. Lalu mereka tinggalkan kitab Allah, mereka tinggalkan keimanan kepada Allah, mereka tukar dengan apa? Yu'minuna bil jibti wat taguti. Mereka beriman kepada al-jibit dan at-tagut. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-jibit maksudnya adalah sihir, tagut artinya setan. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, al-jibit artinya sihir, tagut itu maknanya setan dan dukun. Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, at-tawagit kuhanun. At-tawagit kuhanun. Para togut itu adalah para dukun. Maksudnya di antara jenis togut yang paling parah, yang ahlul kitab beriman kepadanya adalah para dukun. Yang disebut dalam surat An-Nisa ayat ke-51. Kana yanzilu alaihimus syaitan. Setan-setan turun kepada para dukun tersebut. Fi kulli hayyin wahidun. Dahulu, di setiap kampung, di setiap kabilah, ada satu dukun yang mereka jadikan rujukan mereka. Mereka tinggalkan kitab Allah, lalu mereka beriman kepada para dukun dan sihir serta praktek-praktek perdukunan mereka. Ini jemaah sekalian yang terjadi dahulu. Dikatakan juga oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah
Dalam kitab beliau Taisir Azizil Hamid, ay fi kulli qabilatin min qabailil Arab kahinun yatahakamuna ilaih wa yas'alunahu 'anil ghaib. Yaitu di setiap kabilah Arab terdapat satu dukun yang mereka berhukum kepadanya dan mereka bertanya tentang hal-hal yang gaib kepadanya. Maka jemaah sekalian, lihatlah bagaimana dahsyatnya para dukun. Satu orang bisa menyesatkan satu kampung atau satu kabilah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kehancuran satu negeri tidak lain sebabnya adalah karena dosa-dosa. Ini sebab utamanya. Ini sebab utamanya, karena dosa-dosa kita. Bukan karena kurangnya sumber daya kita, sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita. Sebab utamanya adalah karena dosa-dosa kita. Dan dosa terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan penyebar kesyirikan dan kekufuran yang paling dahsyat adalah para dukun. Jadi penyebab musibah dan malapetaka adalah dosa-dosa kita. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam banyak ayat, diantaranya Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak berbagai macam musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat ulah manusia, akibat dosa-dosa mereka. Allah timpakan kepada mereka agar mereka rasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka bertaubat. Jadi jemaah sekalian, dosa-dosa kita itulah penyebab berbagai macam musibah dan malapetaka. Tapi yang harus lebih kita takutkan jemaah sekalian, musibah yang menimpa agama kita, yang merusak akidah kita, yang menghancurkan keimanan generasi kita. Maka para dukun ini luar biasa dahsyat pengaruhnya kepada masyarakat. Dan saking pintarnya mereka menipu manusia, sehingga semakin banyak orang tertipu karena masyarakat menganggap dia bukan dukun. Dia orang pintar, paranormal, orang punya kelebihan, punya indera keenam, anak indigo. Bahkan tidak sedikit dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Bahkan punya pesantren. Dan para dukun ini, mereka tidak sebut kiai sembarangan, tapi dia adalah kiai khos. Punya kelebihan, punya kesaktian. Maka jemaah sekalian, luar biasa dahsyat pengaruh mereka kepada masyarakat. Oleh karena itu kita harus pahami, pertama, dukun itu adalah budak-budak setan. Dengan sebab itulah mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kekafiran yang tidak bertepi. Karena makin kafir makin sakti. Setan semakin senang untuk membantunya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, para dukun itu juga mensejajarkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensejajarkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengaku-ngaku tahu perkara gaib, sok tahu perkara gaib. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib itu satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, para dukun ini senang sekali disebut orang pintar, orang yang bisa menerawang masa depan, paranormal hebat, bisa menebak kejadian masa depan. Maka hakikatnya dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia tertipu, malah menganggap mereka sebagai orang pintar. Dan Allah tegaskan,
alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Surat Al-Jin ayat ke-26-27. Allah yang maha tahu perkara gaib. Hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak tampakkan sebagian dari perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Baik Rasul dari kalangan malaikat yang Allah utus, maupun Rasul dari kalangan manusia. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkadang menyampaikan kepada kita peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dan termasuk kesalahan sebagian penulis atau penceramah, mereka sebut ramalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak pantas ya. Ucapan yang tidak pantas. Mengatakan ramalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ramalan beliau. Itu wahyu yang beliau sampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau sampaikan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi ini perlu dikoreksi. Bahasa yang digunakan sebagian penulis, sebagian penceramah, mereka bilang ramalan Nabi Muhammad SAW tentang masa depan. Yang meramal itu adalah para dukun. Nabi Muhammad SAW tidak meramal, tapi menyampaikan berita yang pasti terjadi, yang kita harus yakini. Tidak mungkin tidak kalau Nabi SAW sudah menyampaikan. Karena beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tegaskan di surat Al-Jin ayat 26-27, yang diberikan wahyu dari kalangan manusia hanyalah para nabi dan rasul. Yang diberitahukan tentang sebagian peristiwa masa depan hanya para nabi dan rasul. Maka kita pun tahu para dukun itu adalah para penipu, para pembohong. Mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Padahal manusia yang tahu perkara gaib, maka itu hanya para nabi dan rasul. Itu pun karena Allah berikan wahyu. Bukan karena mereka punya kekuatan, kemampuan, yang dengan itu mereka bisa meramal masa depan, tidak. Tapi karena Allah memberikan wahyu. Nabi SAW bukan seorang peramal. Kalau kita sebut beliau meramal, nanti jadi seperti ucapan orang-orang musyrik. Mengatakan Nabi SAW sahir, tukang sihir. Jadi hati-hati. Koreksi ucapan kita, jangan sebut Nabi SAW meramal. Tapi beliau menyampaikan wahyu tentang peristiwa masa depan yang pasti terjadi. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangankan para dukun tersebut, orang yang mempercayai ramalan para dukun, maka dia pun menjadi kafir. Bahkan sekedar datang saja, nanya-nanya kepada dukun, atau melihat-lihat atraksi para tukang sihir, dan dia nggak percaya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Hafsah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Siapa mendatangi tukang ramal, orang pintar, paranormal, dukun, lalu bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Makna tidak diterima sholatnya adalah tidak mendapatkan pahala. Bukan berarti dia boleh libur sholat, tidak. Kalau dia libur sholat, malah itu adalah kekufuran. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi SAW, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jadi tetap dia harus sholat, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa dari sholatnya. Kalau dia tinggalkan sholat, menyebabkan dia keluar dari Islam, na'udzubillah. Ini jenis orang yang datang kepada dukun yang pertama. Dan ini juga berlaku terhadap semua orang yang berinteraksi dengan dukun dan tidak percaya kepada dukun. Contohnya menonton acaranya di YouTube.
menonton acaranya di medsos atau di televisi. Sama hukumnya. Cuma nonton saja, nggak percaya, tidak diterima sholat mereka 40 hari 40 malam. Kemudian yang kedua, orang yang percaya kepada dukun. Datang kepada dukun atau menonton acaranya di media-media, lalu percaya tentang hal-hal gaib yang dia sampaikan. Maka ini adalah kekufuran. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga oleh Imam Al-Bazzar dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man atakahinan au arrafan." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu mempercayai apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, yang mengkafirkan orang yang percaya kepada para dukun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang suka mengkafirkan itu diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengkafirkan orang yang memang pantas dikafirkan. Yang tidak boleh itu, yang dilarang itu adalah mengkafirkan orang yang masih muslim. Kalau kita nggak mengkafirkan orang kafir, justru kita malah menjadi kafir. Man lam yukaffiril musyrikin, au syakka fi kufrihim, au sahhaha madhhabahum, kafara ijma'an. Para ulama mengatakan, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, atau ragu mereka kafir atau tidak, atau membenarkan kekafiran mereka, dia juga kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jemaah sekalian, mengkafirkan itu ada dua macam. Mengkafirkan yang harus kita lakukan, kalau kita nggak lakukan, kita pun menjadi kafir, na'udzubillah. Yaitu mengkafirkan orang yang memang kafir, yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengkafirkan yang dosa besar, yaitu mengkafirkan orang yang tidak kafir, orang yang masih muslim. Lalu kita katakan dia kafir hanya karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Maka, na'udzubillah, ini adalah dosa besar. Sampai Nabi SAW memberi peringatan keras. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau yang dikatakan kafir nggak kafir, maka kembali kepada orang yang mengucapkannya, na'udzubillah. Jadi lihat hadis ini, Nabi SAW mengkafirkan orang yang percaya kepada dukun. Nah jemaah sekalian, kalau begitu bagaimana lagi dengan dukun itu sendiri? Subhanallah, orang yang percaya dukun saja kafir. Apalagi si dukun itu sendiri. Nah jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Kok ada orang percaya kepada dukun? Karena memang dukun itu pandai menipu. Kalau nggak menipu, nggak mungkin orang percaya kepadanya. Dan juga kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang bilang begitu orang bodoh. Kalau nggak mungkin. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting. Dukun itu adalah para penipu ulung. Hati-hati. Kenapa terjadi betulan seperti yang diramalkan oleh para dukun? Karena memang mereka dapat berita benar yang dibisikkan oleh setan-setan yang mereka curi dari pembicaraan malaikat. Sekali lagi, seperti saya katakan di awal tadi, ini namanya gaib nisbi. Malaikat sudah tahu, malaikat ditugaskan oleh Allah tentang apa yang akan terjadi masa depan. Mereka pun berbicara. Maka setan-setan lalu mencuri dengar ucapan mereka. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Jin ayat ke-9 tentang ucapan para jin yang mereka telah masuk Islam, tapi mereka kisahkan bagaimana mereka dahulu sebelum masuk Islam membantu para dukun. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan bahwasannya kami dahulu duduk di satu tempat, disebutkan dalam riwayat Muslim, yaitu di atas awan,
untuk mencuri dengar ucapan para malaikat. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Namun, kata para jin tersebut, siapa yang mendengarkan sekarang, dia akan mendapati panah-panah api yang akan mengejarnya. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bagaimana setan-setan itu mengorbankan diri mereka untuk menyesatkan kita, walaupun diburu dengan panah-panah api. Kata Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para jin itu, yaitu setan-setan dari kalangan jin, mereka naik dari bumi sampai ke satu tempat di atas awan. Bersaf-saf caranya. Saking banyaknya jumlah mereka dan ringannya tubuh mereka. Makanya mereka disebut makhluk halus. Saking ringannya tubuh mereka, mereka bisa membuat saf, saling menaiki antara satu dengan yang lainnya dari bumi sampai ke satu tempat di atas awan. Dari situ mereka bisa mendengarkan ucapan para malaikat. Kata Nabi SAW, fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Setan yang paling atas mendengarkan ucapan malaikat, lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai akhirnya setan yang paling bawah menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Perhatikan Nabi SAW menyamakan antara tukang sihir dan dukun. Karena seringkali mereka nggak terpisahkan. Tukang sihir yang bisa menyantet orang, dia juga dukun yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Jadi secara sederhana ini definisi tukang sihir dan dukun. Tukang sihir yang suka menyantet orang, suka menyihir. Sedangkan dukun yang sok tahu perkara gaib. Ini seringkali nggak terpisahkan. Maka Nabi SAW mengatakan, setan yang paling bawah itu menyampaikan kepada as-sahir awil kahin. Tukang sihir atau dukun. Farubbama adraka syihabu qabla an yulqiyaha. Namun bisa saja, kata Nabi SAW, dia mendapatkan lemparan panah api itu sebelum dia sampaikan kepada setan yang ada di bawahnya atau sampaikan kepada dukun. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Tapi bisa jadi dia sudah sampaikan berita itu sebelum dia mendapatkan lemparan panah api tersebut. Lalu perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang sifat as-sahir, tukang sihir, dan al-kahin, dukun itu. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Dia menambahkan terhadap berita benar yang dicuri oleh setan dari pembicaraan malaikat itu dengan 100 kedustaan. Maka kita pun tahu para dukun itu makhluk yang paling banyak dusta serta banyak dosa. Sekali lagi jemaah sekalian, Allah telah mengabarkan kepada kita, makin suka berdosa, dukun itu semakin sering berdusta dan melakukan dosa, maka setan semakin senang. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulkuna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang banyak dustanya serta banyak dosanya. Setan-setan itu, kata Allah, yulkuna sam'a, menyampaikan kepada mereka berita-berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat. Dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan,
innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa sahab. Sesungguhnya malaikat turun di atas awan. Fatadhkurul amra qudiya fis sama. Lalu mereka berbicara tentang keputusan yang Allah tetapkan di langit. Hadis ini juga dan hadis sebelumnya menjelaskan kepada kita Allah di atas langit, para malaikat mendengarkan keputusan Allah di langit. Fatastariku syayatinu sam'a fatasma'uhu. Maka dari situlah, dari atas awan itu, setan-setan bisa mencuri dengar ucapan para malaikat. Fatuhihi ilal kuhan. Lalu mereka mewahyukan kepada para dukun. Perhatikan jemaah sekalian, jadi kalau ada para dukun mengaku wali, mengaku dapat wahyu, maka itu wahyu setan. Fatuhihi ilal kuhan. Setan-setan itu mewahyukan bisikan-bisikan, berita-berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat kepada al-kuhan, para dukun. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbatin min indi anfusihim. Lalu para dukun itu menambah 100 kedustaan bersama dengan satu berita benar ini yang berasal dari diri mereka sendiri. Subhanallah jemaah sekalian, walaupun para dukun itu menambah 100 kedustaan, di hadis sebelumnya tadi, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza?" Bukankah dia telah mengatakan kepada kita pada hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu? Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'a minas sama. Maka para dukun itu pun dipercaya dikarenakan ada satu kalimat atau satu berita yang dicuri dari langit, dari ucapan para malaikat yang dicuri oleh setan-setan. Baik. Jadi jemaah sekalian, lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bagaimana mudahnya orang-orang itu tertipu. Karena adanya satu ramalan yang tepat yang terjadi. Maka orang yang belajar agama, orang yang beriman justru semakin yakin inilah dukun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang apa yang dia sampaikan betul-betul terjadi. Karena memang itu berita benar yang dicuri oleh setan-setan dari para dukun. Tapi bersamaan itu dia sudah poles, dia sudah tambah-tambahi dengan 100 kedustaan. Namun orang-orang bodoh akan mengatakan, betul kan dia hebat? Betul kan dia memang orang pintar? Apa yang dia katakan benar-benar terjadi? Subhanallah, ini yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana para dukun menipu manusia.